Apakah akan ada tempat di aplikasi untuk melihat berapa banyak dari total pasokan masih tersedia untuk pertambangan? Iya. Ya tentu saja akan ada di blog Pi Explorer pada awalnya dan mungkin di aplikasi nanti. Sebenarnya sudah ada tempat di Pi Penjelajah blog yang disebut suplai sirkulasi dan dari situ Anda dapat mengurangi semuanya lain berdasarkan kertas putih yang diperbarui. Apakah akan mengunci Pi dimasukkan dalam sirkulasi suplai atau tidak? Iya. Berdasarkan penelitian kami sejauh ini, sepertinya semua yang lain, Anda tahu di blockchain lain, apa saja? Saldo terkunci termasuk dalam sirkulasi suplai. Apakah penguncian memiliki penghitung waktu mundur? Yang dapat dirujuk oleh pionir untuk melihat caranya berapa lama penguncian akan berlaku? Iya. Jawaban singkatnya adalah ya. Akan ada daftar dari semua penguncian sebelumnya dan ketika mereka kedaluarsa dan dalam daftar itu, Anda juga dapat melihat bagaimana bagaimana pengaruhnya terhadap perhitungan booster penguncian total, memperkirakan saya KYC dan membuat dompet 3 hari yang lalu. Misalkan saya KYC dan membuat dompet 3 hari yang lalu, tetapi lupa kunci pribadi dan tidak dapat membuat dompet baru karena batas 1 minggu. Bagaimana jika saldo Pi saya ditransfer ke dompet yang baru saja dibuat di mana tidak ingat kunci pribadi? Karena kita akan mendapatkan konfirmasi ini. Jadi, orang itu hanya akan menunggu daripada jika mereka benar-benar kehilangan kuncinya, mereka harus menunggu seminggu sebelum mereka menekan tombol untuk katakan T ingin mentransfer ke mainnet sekarang. Jika mereka kehilangan kunci dompet mereka setelah mereka tekan tombolnya, nah itu mirip dengan kehilangannya kapan saja di mainnet. Ya di sana nanti ada proses ganti dompet. Untuk masa depan untuk transfer masa depan, CF, dan ingin membuat jelas, berarti itulah sifat dari blockchain. Setiap hal baik datang dengan negatifnya sendiri. Fakta bahwa Anda memiliki kontrol penuh, non-penahanan, adalah bahwa tidak ada cara lain yang Anda tahu untuk menyukai dalam kasus kehilangan kunci. Dan apa yang bisa kita lakukan? Blockchain, itu hanya datang dengan itu, kelebihan dan kekurangannya. Dan banyak orang kehilangan Bitcoin mereka karena mereka telah kehilangan privasi mereka. Kunci, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Malang, apakah akan ada pemberitahuan bahwa akan memberitahu AS sebelumnya tentang yang akan datang transfer saldo sehingga perintis dapat mengubah kunci? Pengaturan sebelum transfer dimulai dan diselesaikan di dompet mainnet. Ya, jadi kita berpikir bahwa akan ada tombol untuk memulai migrasi, seperti disebutkan sebelumnya. Setelah pola ini ditekan, maka akan ada menjadi transfer berkelanjutan yang akan terjadi secara otomatis berdasarkan pengaturan penguncian saat ini. Jadi, pengaturan penguncian dapat diubah berkali-kali. Transfer akan terjadi setiap kali mereka terjadi. Tapi, dan kemudian jika Anda mengubah pengaturan penguncian, transfer baru akan mendapatkan apapun pengaturan pencarian saat ini, jadi tidak akan ada kejutan dalam hal itu. Jika sekarang dalam hal pemberitahuan, kapan Anda terima? Mungkin akan ada pemberitahuan. Saat ini ada notifikasi untuk orang-orang di Pi browser kapan? Ketika Anda menerima Piso dengan cara yang sama Anda akan menerima Pi dan Anda akan menerima pemberitahuan yang mengatakan, jumlah Pi tiba di dompet Anda, periksalah out, dan ya akan ada notifikasi setelahnya. Pada saat pemindahan, apakah sistem diarahkan, hingga hanya memiliki satu dompet per pionir atau kemauan? Kami dapat mendefinisikan dan menggunakan beberapa dompet dalam aplikasi. Jadi preferensi awal yang kita miliki hanyalah memiliki satu untuk kesederhanaan.
tetapi dalam masa depan kita bisa memiliki banyak jika kita mau. Di tata letak yang berbeda untuk frasa sandi dan kunci alasannya. Salah satunya, alasan kami berubah ke sistem baru ini yang menggunakan frasa sandi adalah karena dengan frasa sandi yang sama, Anda dapat memiliki banyak dompet dan Anda tidak perlu memiliki beberapa kunci pribadi. Dapat memiliki alamat apapun yang Anda inginkan dengan yang sama frasa sandi, dan itulah mengapa kami menemukan sistem baru ini, yang kami buat jauh lebih kuat. Jadi secara teknis itu mungkin produk bijaksana. Mari kita dapatkan semua orang untuk memahami sistem hanya dengan satu dompet untuk saat ini, dan saya yakin di tahun-tahun mendatang akan ada alasan untuk memperpanjangnya dan memperluasnya dan segala macam konektivitas. Dan Anda tahu, untuk keamanan, untuk privasi, apapun alasan orang akan dapat berpotensi membuat. Akankah ada tempat di aplikasi untuk melihat berapa banyak pengguna KYC yang kami miliki di komunitas? Yaitu, jawabannya mungkin dompet itu sebenarnya dapat dilihat secara publik di blockchain. Jadi di setidaknya bagian yang ketat dari orang-orang yang sudah KYC dan sudah bermigrasi ke mainnet akan dapat diakses publik di blockchain. So Anda tinggal menghitung berapa banyak dompet yang ada di sana. Tapi mungkin kami akan membuat UI yang lebih bagus di suatu tempat di aplikasi atau di halaman utama yang hanya menampilkan hitungan. Mungkin kita akan memiliki halaman yang menampilkan akun perintis KYC, jumlah node, hitungan dari orang-orang yang Anda kenal dengan berbeda hal yang berbeda, jumlah pi terkunci, seperti hal yang berbeda, tapi skenario terburuk hanya lihat blockchain dan itu ada di sana. Baik, kapan dan bagaimana validator KYC akan menerima hadiah pi? Jawaban singkatnya adalah ketika kita tahu berapa banyak ini imbalannya perlu. Tetapi izinkan saya menjelaskan. Dan jawaban singkatnya adalah ketika kita tahu berapa banyak ini imbalannya perlu. Tetapi izinkan saya menjelaskan. Dan sekarang pi yang satu ini perlu mencakup beberapa validasi langkah yang diambil oleh banyak orang. Jadi, tidak cukup itu satu validator mengatakan ya ini benar. Dia harus setidaknya beberapa. Ada algoritma yang memutuskan berdasarkan seberapa banyak mereka siapa setuju dan riwayat sebelumnya dari masing-masing validator diperlukan. Jadi langkah-langkahnya mungkin termasuk hal-hal seperti verifikasi bahwa ide ini adalah ide yang valid dari negara tertentu, atau memverifikasi bahwa ini gambar sesuai dengan gambar pada ide. Jika datanya tidak, jika algoritma kami adalah tidak dapat mengekstrak data secara otomatis dari ide, maka kita perlu memverifikasi bahwa ini data benar-benar cocok dengan validator.